Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa nekat berkendara melawan arah. Mobil berplat dinas kepolisian menabrak dua mobil lain di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pengemudi ternyata sopir dari anggota polisi pemilik mobil. Pelaku berdalih tidak tahu jalan. Kejar-kejaran mobil ini terjadi di sepanjang Jalan Pos Pengumben, Jakarta Barat. Awalnya, mobil Fortuner berplat nomor dinas kepolisian ini melaju kencang melawan arah di Jalan Penjernihan hingga Jalan Tentara Pelajar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan menabrak dua mobil hingga rusak berat. Korban yang emosi langsung mengejar pelaku. Namun pelaku kembali berulah, nekat memutar balik mendadak dan langsung kabur. Dari hasil pemeriksaan CCTV, polisi langsung mengamankan pelaku yang mengenakan plat dinas Polri. Pelaku berdalih tidak tahu jalan. Di Bintara, kemudian mau mencari makan, menurut pengakuannya dia tidak tahu jalan. Kemudian dari Bintara lurus saja lewat BKT, lurus lewat Kasablanka, lurus sampai ke Karet. Dari Karet dia ke kiri. Nah, dari Karet dia ke kiri itulah kemudian dia sudah tidak tahu jalan, akhirnya di Pejompongan ngambil jalan ke kanan, lurus saja sampai Tentara Pelajar melawan arah terus. Gitu. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp75 juta. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Beromset ratusan juta rupiah per bulan, sebuah rumah di Sumedang, Jawa Barat memproduksi obat keras ilegal. Para pelaku mengedarkan obat keras ini ke sejumlah daerah. Sebuah rumah di kawasan Paseh, Sumedang, Jawa Barat digerebek petugas. Dari dalam rumah yang terletak di pinggir jalan utama Bandung menuju Cirebon ini, ditemukan jutaan obat keras dalam bentuk pil double L. Selama 6 bulan beroperasi, 2 mesin digunakan untuk memproduksi barang-barang haram tersebut. Untuk mengelabui para tetangga, bom industri obat ilegal ini meletakkan 2 mesin tersebut di bagian belakang rumah sehingga tak terdengar warga. Obat keras ilegal berlogo LL double L. Ya. Bahan bakunya dari bahan baku triaxpenidil. Jadi obat keras yang memang seharusnya harus ada izin dari BPOM. Selama berproduksi, pemilik usaha meraup untung 300 sampai 400 juta rupiah per bulan. Konsumennya mahasiswa atau apa? Nggak tahu ya, kalau saya mah kirimin ke paket ini udah, kirimin ke paket ini udah. Sebulan dapat berapa sih mas? Sebulan itu kadang 35, kadang 30. Apa? Juta? Oh, kalau nilainya? Satu dusnya jual 11.400.000. Yang tebal kalau yang tipis 11 juta. Para pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva melaporkan. Pemirsa, seorang wanita hamil 9 bulan dibunuh seorang mahasiswa kekasihnya di kamar kos di Semarang, Jawa Tengah. Orang tua pelaku tak merestui hubungan keduanya karena korban berusia 5 tahun lebih tua. Korban yang tinggal satu kamar dengan pelaku menolak menggugurkan kandungan. Mayat wanita ini ditemukan warga di kamar kosnya Jalan WR Supratman, Kota Semarang setelah Agung Dwi Saputro kekasihnya meminta tolong. Agung berdalih kekasihnya yang sedang hamil 9 bulan terkena serangan jantung. Namun hasil penyelidikan polisi dan pemeriksaan hasil otopsi, korban tewas dibunuh. Pelaku pembunuhan Agung Saputro, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Kota Solo. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Agung mengakui orang tuanya tidak merestui hubungannya dengan korban karena usianya yang lebih tua. Agung yang masih kuliah berusia 18 tahun, sementara korban berusia 23 tahun.
Masalah saya tidak setuju dengan hubungan saya karena beda jauh umurnya. Terus kamu lari ke Semarang itu ya? Iya. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka melakukan penganiayaan pada korban karena tak mau menggugurkan kandungan. Bahkan Agung tega menganiaya kekasihnya yang mengakibatkan perubahan pada janin dan kerusakan organ dalam korban. Hasil pemeriksaan atau otopsi korban ditemukan setidaknya 3 hal. Yang pertama, diduga korban adalah mati lemas karena adanya tekanan yang kuat pada mulut. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti pakaian korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tewasnya seorang wanita muda karyawati hotel di rumah kontrakan di Serang, Banten mulai menemukan titik terang. Kuat dugaan pelaku pembunuhan merupakan orang dekat. Kasus tewasnya seorang karyawati hotel pada sebuah rumah kontrakan di kawasan Keramat Watu, Serang, Banten terus diselidiki. Hasil otopsi menunjukkan korban tewas akibat sejumlah luka di tubuh. Pada korban juga ditemukan luka cetikan di leher dan benturan benda keras di kepala. Korban tewas akibat dianiaya. Meski demikian, saat olah TKP, tidak ditemukan kerusakan di kamar korban. Kuat dugaan pelaku merupakan teman dekat korban. Bahwa tidak ada kerusakan kamar kos korban dan pintu kamar terkunci saat korban ditemukan meninggal dunia di kamar. Kita meyakini hasil olah TKP bahwa pelaku adalah orang dekat atau kenal dengan korban. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk orang-orang yang terakhir bertemu dengan korban. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, seorang anak yatim piatu dianiaya bibinya di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku berdalih tidak sabar karena keponakannya susah makan sehingga dianiaya. Penganiayaan terungkap setelah video tersebar di media sosial. Dalam rekaman video amatir ini, seorang wanita warga Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan menganiaya balita laki-laki dengan cara sadis. Polisi yang mendapat laporan warga kemudian mendatangi rumah pelaku. Polisi dan tim kesehatan menyelamatkan korban yang ternyata mengalami sejumlah luka lebam di tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku merupakan bibi dari korban yang mengasuh sejak 2 tahun lalu. Sementara kedua orang korban telah meninggal. Kami lihat kondisi fisiknya ada beberapa luka lebam di tubuhnya, ya Pak, di bagian belakang, di punggung. Warga sekitar tak menyangka pelaku tega menganiaya keponakannya yang sudah yatim piatu. Selama ini pelaku lebih sibuk bekerja daripada mengikuti kegiatan masyarakat di lingkungannya. Kalau dilihat keseharian sih tidak menunjukkan seperti itu ya. Tidak kelihatan bahwa seperti keanehan atau punya karakter yang sadis atau apa. Enggak sama sekali, normal aja seperti biasa. Karena jarang sekali yang bersangkutan ini bergaul, jadi kita tidak tahu persis karakternya seperti apa ya. Setelah menjalani pemeriksaan, pelaku telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Motifnya karena jengkel ponakannya tersebut kalau disuruh makan agak susah, sehingga melampiaskan kejengkelannya itu dengan cara-cara kekerasan terhadap si korban. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara, dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Dituduh mencuri handphone, seorang bocah laki-laki dianiaya oknum anggota TNI. Akibatnya korban mengalami luka lebam di wajah. Sementara oknum TNI pelaku penganiayaan terancam sanksi. Sejumlah anggota Kodim 1627 Rote Endau bertemu dengan pihak keluarga PS 13 tahun, bocah korban penganiayaan yang menjalani perawatan pada sebuah rumah sakit di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa berawal saat korban dituduh mencuri HP oleh oknum anggota Kodim 1627 Rote Endau. Pelaku yang kesal menjemput korban di rumahnya di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Endau, Nusa Tenggara Timur, lalu dibawa ke rumah salah satu anggota TNI dan dianiaya hingga pingsan. Ayah dan ibu korban yang menyaksikan kejadian tersebut tak bisa berbuat banyak. Akibatnya, korban tak hanya terluka di wajah namun juga mengalami trauma. Tetap berusaha untuk memberikan penguatan, pemahaman dan pengertian bagi anak kita. Apakah anak ini bersekolah atau tidak? Sekolah. Kelas berapa sekolah? Dia kelas 4 SD. Meski pelaku telah meminta maaf pada kasus ini, namun proses hukum tetap dijalankan. Pun kita memang melaksanakan kegiatan ataupun upaya-upaya secara kekeluargaan karena memang kita, tapi kalau di dalam militer tetap ada ketentuan dan aturan yang harus dilaksanakan, sehingga proses terhadap anggota yang melaksanakan kegiatan ini tetap dilaksanakan. Kasus ini telah dilaporkan ke Denpom Kupang untuk segera diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni melaporkan. 3 orang satu keluarga di Lampung Selatan tewas tersambar petir saat berteduh. Anggota keluarga mereka yang juga berteduh di dalam gubuk mengalami luka bakar. Duka menyelimuti saat 3 jenazah satu keluarga yang disemayamkan di rumah duka di Desa Candi Mas Natar, Lampung Selatan. Ketiga korban Sutini 65 tahun, Linda 22 tahun, dan Ivan 8 tahun tewas tersambar petir. 2 korban lainnya luka bakar, 1 orang selamat. Musibah berawal saat ke-6 korban bekerja di sawah saat hujan turun deras. Tak disangka saat berteduh di dalam gubuk, petir menyambar gubuk hingga melukai para korban. Ini ke gubuk ya, nah udah gerimis, ke ladang ke sawah lagi, ngarit lagi gitu ya, udah baru 2 tekem, gerimis lagi ke gubuk lagi gitu ceritanya. Terakhir ini baru masuk gubuk, baru duduk, langsung ada dor gitu. Ketiga jenazah korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Candi Mas Natar, sedangkan 2 korban luka bakar dirawat di rumah sakit. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andreas Avandi melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat menyelundupkan sabu seberat 13 kg dengan tujuan Kota Medan, Sumatera Utara, dan Jakarta. Pelaku ditangkap polisi saat beristirahat di tepi jalan raya. Dalam video amatir ini, polisi yang sedang berpatroli mengamankan seorang pria warga Aceh Timur sedang istirahat di tepi jalan raya Tanjung Pura Langkat. Tas yang dibawa kemudian diperiksa polisi karena pemiliknya bertingkah mencurigakan. Ternyata di dalam tas berisi 13 paket sabu. Dan pria yang membawa ternyata seorang kurir, tujuannya akan membawa sabu ke Kota Medan dan Jakarta. Pelaku mengaku diiming-imingi uang akan diberikan oleh seseorang yang akan menemui di Kota Medan dan Jakarta. Dan ada 1 tersangka yang juga sudah diamankan. Saat ini penyidik sedang mengembangkan jaringannya. Tersangka terancam hukuman seumur hidup, sementara pelaku lain, pemasok sabu, kini diburu polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat leher terjerat layang-layang, seorang pengendara motor di Blitar, Jawa Timur tewas menabrak pohon. Ikuti informasi lengkapnya saat lagi. Sergap segera kembali.